Hai, halo adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Lose. Nah, kita bersyukur ya bahwa hari ini kita kembali bisa memuji Tuhan. Saat ini Lause ditemani dengan teman-teman adik-adik yang ada di rumah. Di sebelah Lause, Kimi, di sebelah Lause, Fani. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Saat pagi hari ini, kembali kami mau beribadah sekolah minggu di rumah. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan sukacita di dalam hati kami, sehingga dengan mulut, bibir, lidah kami memuji meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah siap memuji Tuhan? Siap, Lose. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita boleh dengar bersama-sama, kita boleh memberikan persembahan ya. Boleh adik-adik kumpulkan, nanti diberikan ke gereja. Sambil kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Carangnya.
berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan, khususnya di kelas besar ini ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini kembali Tuhan. Bukan kami masing-masing di rumah dalam ibadah melalui video streaming ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami hati untuk terus rindu beribadah kepada Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya, yaitu bangsa Israel. Nah, khususnya di kerajaan Yehuda ya. Kerajaan Yehuda yang adik-adik masih ingat kan? Kemarin mereka dibuang ke kerajaan Babel. Nah, kita akan melanjutkannya. Nah, sebelumnya juga adik-adik tahu kan kenapa mereka dibuang ke kerajaan Babel? Karena mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa terhadap Allah. Mereka melanggar kovenant dengan Allah, janji dengan Allah bahwa mereka hanya akan menyembah Allah. Tetapi mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka malah menyembah ilah-ilah palsu dan melanggar perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Tetapi adik-adik, Tuhan Allah kita itu maha kasih, maha baik, dan Dia terus mengingat akan janji kovenannya. Dia akan memberikan juru selamat melalui bangsa pilihannya, secara khusus melalui keturunan dari Daud. Nah, adik-adik, ini Allah akan membawa kembali orang-orang buangannya. Mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian. Nah, pada saat itu orang-orang buangan itu akan pulang dengan beberapa kelompok, terbagi dalam beberapa kelompok ya. Nah, untuk yang kelompok pertama saat itu kerajaan Persia menaklukkan kerajaan Babel. Jadi yang memimpin
kerajaan Persia adalah bernama Raja Kores. Dia menaklukkan Babel dan menyatukan kekaisaran Persia yang besar. Jadi luas kekuasaannya besar ya. Dan melalui Raja Kores ini Allah melakukan beberapa peristiwa yang membuat umat Allah bisa kembali ke tanah perjanjiannya. Jadi yang pertama, rombongan yang pertama dipimpin oleh keturunan Daud yang bernama Zerubabel. Nah, Zerubabel ini memimpin 50.000 orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian ya. Dalam perjalanannya itu nggak sebentar ya, perjalanannya itu jauh dan susah ya. Karena dulu masih belum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Dulu masih jalan kaki atau naik hewan, onta kah, kuda kah ya. Jadi perjalanannya menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak mudah. Tetapi akhirnya rombongan ini sampai juga di tanah Israel di Yerusalem. Sampai di sana mereka membangun mezbah untuk memberikan korban syukur mereka sebagai korban bakaran kepada Allah. Lalu apa yang menjadi tujuan mereka pulang? Yang pertama adalah membangun kembali bait Allah. Ya, bait Allah yang waktu itu dihancurkan oleh orang-orang yang menyerang bangsa Israel di Yerusalem. Di situ mereka bekerja sama membangun bait Allah, para ahli-ahli bangunan membangun bait Allah. Nah, di situ ada beberapa kendala ya. Contohnya salah satunya adalah adanya fitnah dari orang Samaria, sehingga Raja Persia itu menyuruh untuk pembangunan bait Allah itu dihentikan karena adanya fitnah dari orang-orang Samaria di sekelilingnya. Pembangunan kembali bait Allah itu sempat terhenti selama sekitar 17 tahun. Tetapi akhirnya berjalan kembali setelah 17 tahun dan akhirnya pembangunan bait Allah pun itu boleh diselesaikan dengan pertolongan Tuhan tentunya ya. Mereka bersuka cita bahwa bait Allah boleh kembali bisa dipakai, dibangun kembali. Dan mereka melakukan peresmian seperti waktu pertama kali bait Allah itu selesai dibangun ya. Mereka juga melakukan ucapan syukur, perayaan, menyembelih korban untuk meresmikan bangunan bait Allah yang sudah dikembalikan. Nah, di sini pertolongan Tuhan sungguh nyata atas bangsa Israel ini ya. Yang kedua, rombongan yang kedua kembali setelah 60 tahun kemudian. Nah, di dalam rombongan kedua ini ada salah satu orang yang bernama Ezra. Ezra ini adalah seorang imam dan ahli kitab. Ya, seorang imam dan ahli kitab. Dan Ezra ini diberikan perintah khusus oleh Raja Persia untuk memberikan pengetahuan kembali kepada orang Israel tentang hukum Allah. Setelah sampai di Yerusalem, para pemimpin-pemimpin bangsa Yehuda datang kepada Ezra melaporkan apa yang terjadi selama ini. Dan ternyata mereka melaporkan bahwa orang-orang Israel yang ada di sana pun kembali melakukan dosa. Dosanya apa? Mereka menikahi perempuan-perempuan asing, di mana perempuan-perempuan asing ini pun akhirnya lama-lama memperkenalkan mereka orang Israel dengan penyembahan berhala, penyembahan ilah-ilah palsu. Waktu mendengar kabar itu, Ezra langsung mengoyakkan bajunya, langsung berlutut dan berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan atas orang-orang Israel itu. Nah, setelah itu banyak sekali orang-orang Israel yang datang kepada Ezra dan mereka menangis dan mengakui akan perbuatan salah mereka kepada Tuhan, dan mereka berjanji mereka bertobat, tidak melakukannya lagi.
mereka berjanji akan hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, di situ pun Tuhan melihat memberikan belas kasihan Tuhan kepada orang Israel tersebut. Nah, sementara itu adik-adik, saat terjadi ke peristiwa tadi di Yerusalem ya, ada juga di kerajaan Persia terjadi sesuatu. Ada seorang Israel, seorang buangan juga yang menjadi juru minuman raja. Namanya adalah Nehemia. Nah, Nehemia itu mengingat ya dan mengingat akan tembok Yerusalem yang diruntuhkan dulu waktu ada peperangan. Jadi kan Yerusalem itu ada sekelilingnya ada tembok. Nah, di situ temboknya sudah runtuh. Nehemia merasa bahwa tembok itu perlu diperbaiki lagi, dan Nehemia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel boleh dijaga. Nah, adik-adik, Tuhan mendengar apa yang menjadi doa Nehemia, dan akhirnya melalui Raja Persia, Nehemia diutus untuk kembali ke Yerusalem dengan perintah khusus, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, singkat cerita, Nehemia sampai juga di Yerusalem. Di situ dia datang dan melihat tembok yang sudah runtuh. Di situ Nehemia juga membawa orang-orang yang akan membantunya untuk membangun kembali tembok. Nah, peristiwa ini dalam membangun kembali tembok ini, Nehemia juga mengalami beberapa masalah ya. Nehemia dan bangsa Israel ini mengalami beberapa masalah, baik itu dari luar bangsa Israel maupun juga dari dalam bangsa Israel. Tapi yang menjadi suatu mujizat, Tuhan terus menolong. Dia menghalau musuh-musuh yang datang, dan dia menolong orang-orang Israel menggenapi pekerjaan dari Nehemia untuk memperbaiki tembok itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tembok yang besar itu selesai dikembalikan, dibangun kembali hanya dalam waktu 52 hari ya. Mujizat yang sungguh luar biasa. Tuhan menolong bangsa Israel, dalam hal ini Nehemia yang memimpin dalam pembangunan tembok. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kelompok rombongan yang ketiga, adik-adik. Nah, rombongan yang ketiga ini berjalan ya kembali dari Persia sampai ke Yerusalem dengan selamat. Mereka kembali menduduki kota-kota yang menjadi hak mereka ya. Nah, beberapa waktu kemudian di Yerusalem semua orang berkumpul. Semua bangsa Israel berkumpul di kota Yerusalem. Di situ juga ada Ezra, ada orang-orang Lewi, dan ada Nehemia. Di situ Ezra, sang imam dan ahli kitab, naik ke atas mimbar di depan orang-orang di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi di situ? Ezra membuka kitab Taurat dan membacakannya di depan orang-orang di Yerusalem mulai dari pagi sampai siang. Dibacakanlah di situ hukum-hukum Taurat, dan di situ orang-orang di Yerusalem itu meresponinya dengan sukacita. Mereka sangat senang mendengar akan firman Allah yang dibacakan oleh Ezra, dan juga Imam Eli pun menerjemahkan apa yang disampaikan Ezra. Di situ mereka bersorak-sorai, dan juga tetapi mereka juga ada yang meratap dan menangis. Kenapa? Karena mereka merasa bersalah karena melakukan hal yang tidak baik. Nah, pada saat mereka meratap, menangis, dan juga ada yang bersukacita, disitulah Nehemia langsung berkata di depan mereka, supaya kita selalu kuat, kita selalu datang kepada Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan di waktu kita susah maupun di waktu kita senang. Di situ mereka diajak oleh Nehemia untuk bersama-sama berdoa, meminta pertolongan Tuhan, bertaubat, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa-dosa yang sudah pernah mereka lakukan. Di situ Tuhan memberikan sukacita yang sungguh indah kepada
kepada orang-orang Israel di Yerusalem di situ. Ya, begitu ya adik-adik ya. Memang apabila kita melakukan hal yang benar, Tuhan pasti senantiasa akan memelihara kita. Nah, ketika semua itu terjadi di Yerusalem, adik-adik tahu nggak bahwa masih banyak orang-orang bangsa Yahudi, bangsa Israel, beberapa juga ada yang masih tertinggal di kerajaan Persia. Adik-adik mungkin pernah dengar kisah ini, yaitu kisah Esther. Nah, salah satunya orang yang masih tertinggal ada Esther dan pamannya yang bernama Mordekai. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Esther ini pada saat kerajaan Persia itu dipimpin oleh raja yang bernama Ahasiweros. Nah, Raja Ahasiweros ini menjadikan Esther sebagai ratunya, karena memang Esther ini adalah pemudi Yahudi yang cantik ya. Jadi Raja Ahasiweros ini melihat dan menjadikan dia sebagai seorang ratu. Tetapi adik-adik, ada seorang pejabat Persia yang bernama Haman. Dia iri kepada Mordekai yang menjadi paman dari Ratu Esther ya. Sekarang Esther sudah menjadi ratu ya. Dia iri kepada Mordekai. Nah, si Haman ini mempunyai rencana jahat untuk membunuh Mordekai dan juga untuk membunuh semua orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Nah, Mordekai ini mendengar, dan Mordekai ini tahu apa yang menjadi rencana jahat dari Haman ini. Lalu Mordekai melapor kepada Ratu Esther untuk mau menghadap Raja Ahasiweros itu untuk meminta belas kasihan dari Raja Ahasiweros. Dan mereka mencari ide bagaimana caranya untuk melaporkan Haman yang mempunyai rencana jahat. Lalu terjadilah di mana Ratu Esther itu mengatakan kepada Raja Ahasiweros bahwa Haman mempunyai rencana yang jahat kepada orang-orang di Persia, orang-orang Yahudi di Persia. Di situ Raja Ahasiweros marah pada Haman, pejabatnya itu, dan menghukumnya bersama dengan semua keluarganya ya adik-adik, karena rencana jahat pasti akan ketahuan dan akan dihukum. Nah, di situ mujizat terjadi juga kepada orang-orang Yahudi di Persia. Allah memberikan sesuatu yang sungguh indah, di mana Raja Ahasiweros juga memerintahkan memberikan hak kepada orang-orang Yahudi untuk berani melawan orang-orang yang ingin mengusir atau membunuh mereka. Jadi di situ orang Yahudi di Persia itu mempunyai hak untuk boleh melawan orang-orang yang tidak menyukai mereka. Itu juga Mordekai dijadikan sebagai perdana menteri di Persia. Ratu Esther dan Mordekai pamannya ini membuat suatu perayaan tahunan yang disebut perayaan Purim untuk merayakan penyelamatan dan perlindungan Allah bagi bangsa Israel yang ada di Persia. Sungguh indah penyertaan Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita pada hari ini? Kita belajar dan melihat bagaimana Allah menepati janjinya akan berkat dan keselamatan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel ya adik-adik. Jadi dalam kitab dan 3 tokoh ini ya, Ezra, Nehemia, dan Esther yang kita pelajari hari ini, kita melihat pertolongan Allah. Bagaimana Allah menolong dan memulihkan umatnya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Sama saja, apabila kita percaya kepada Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan mematuhi perintahnya, Allah pasti akan memelihara kita sebagai umatnya. Kita diajar untuk selalu percaya, menuruti perintah. Apabila kita berdosa, kita mengakui dan berjanji bertobat
tidak melakukannya kembali, tidak mengulanginya lagi, dan kita menjauhi dosa. Jadi adik-adik, semua yang diajarkan pada hari ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai umatnya harus terus percaya. Itu adik-adik apa yang bisa Bapak sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat, pengetahuan, dan pertumbuhan iman adik-adik semua. Sekarang kita akan bersama-sama menutup dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengerti ya Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan pada hari ini kami percaya Tuhan terus memelihara kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya dan terus mematuhi perintah Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup, mati di kayu salib, dan kembali dibangkitkan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.